Kesetiaan-Mu tetap bagi kami umat-umat-Mu. Sekalipun ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, tapi di atas segalanya kami harus mengakui Engkau Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Semuanya ada dalam kontrol-Mu ya Tuhan. Kami bersuka cita buat pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang membawa kami kepada dimensi yang baru di dalam Tuhan, agar iman kami dikuatkan, agar roh kami makin kuat, dan hidup kami makin serupa dengan Tuhan. Urapan Tuhan atas kami, atas sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang ada di rumah. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom warga kerajaan Allah yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Kita bersuka cita hari ini ada kesempatan untuk kita boleh kembali dikuatkan, boleh kembali belajar dari firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kepada kita firman Tuhan dengan judul Developing Spiritual Resilience. Bagaimana kita mengembangkan kekuatan, ketahanan rohani kita. Saya ingin menunjukkan sebuah survei kepada kita sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahwa sekitar 30% dari startup atau perusahaan yang baru memulai usaha itu gagal dalam 2 tahun yang pertama. Dan kemudian 50% dalam 5 tahun pertama. Dan 66% dalam selama 10 tahun pertama. Tetapi hanya 25% yang berhasil meneruskan bisnis mereka hingga 15 tahun dan seterusnya. Artinya kalau bagi generasi milenial, mereka akan 5-7 kali secara rata-rata mengubah arah pekerjaan mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Nah, di dalam pernikahan kita juga melihat ada sebuah survei yang mengatakan bahwa memasuki tahun ketiga dan keempat pernikahan, saudaraku, itu disebut sebagai zona nyaman yang berbahaya. Dan menurut penelitian dari 2000 pasangan suami dan istri, dalam 3,5 tahun bahwa pasangan itu sudah mulai merasakan suam, kasihnya sudah dianggap hal yang biasa dan hampir menyerah dalam pernikahan mereka. Artinya ada sebuah riset yang menyebutkan bahwa ada banyak sekali pernikahan yang tidak berhasil melewati 10 tahun pertama. Dan 7 tahun pertama adalah masa kritis, ya. Apakah pernikahan itu bisa bertahan dan berjalan dengan baik? Kemudian ada juga sebuah riset di Akademi Militer West Point di Amerika, ya. Dari puluhan ribu yang mendaftar, hanya 20% yang diterima. Nah, dari 20% yang diterima ini, hanya 50% yang menyerah, yang akhirnya menyerah, ya. 50% menyerah dalam 2 tahun pertama. Luar biasa. Kemudian saya melihat ada dalam sebuah kutipan buku yang ditulis oleh Dan Clinton. Dia menuliskan sebuah buku yang berjudul Terlalu Dimanjakan. Apa yang dia katakan? Ketika anak-anak manja menjadi remaja, ya, anak-anak manja ini menurut dia adalah anak-anak yang semua yang diminta anak itu diberikan. Tidak ada dikasih tantangan, tidak dikasih usaha oleh orang tua. Dan dia mengatakan begini, ketika anak-anak manja menjadi remaja, mereka lebih rentan terhadap penyerapan diri yang berlebihan. Tidak adanya kontrol diri, mereka punya kecemasan yang berlebih, mereka mudah terserang depresi dan mudah menyerah dalam kesulitan. Artinya saudaraku sekalian, setiap kita harus memiliki yang namanya resiliensi. Resiliensi ini artinya adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi yang sulit. Nah, saudaraku sekalian, daya tahan untuk bisa mempertahankan apa yang kita sudah bangun
adalah nilai yang harus kita kuasai dan kembangkan secara bersama-sama hari-hari ini. Di masa-masa yang sulit ini, saudaraku, kita sering bertanya, kapan pandemi ini akan selesai? Bagaimana, kapan ekonomi saya akan berubah? Kapan pernikahan saya akan diubahkan Tuhan? Mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita. Tapi saya mau kasih tahu, sebaiknya kita memiliki daya tahan. Kita memiliki resiliensi, kita memiliki ketabahan, kita memiliki kesabaran, saudaraku sekalian. Kita perlu sikap yang dengan batin yang teguh untuk menghadapi segala tantangan. Mau belajar sabar saat sukar sampai memperoleh kemenangan. Saya artikan, saudaraku sekalian, bahwa ketahanan atau resiliensi itu seperti gambar berikut ini. Kita punya kasur yang ada pegasnya, tempat tidur yang ada pegasnya. Anak-anak kita itu suka main. Dia suka loncat-loncat di sana. Daya pegas yang dimiliki oleh ranjang kita, tempat tidur kita, itu tidak akan dia rusak. Tapi kalau dia meloncat, pegas itu mengembalikan kepada keadaan yang semula. Itu artinya, mungkin Bapak Ibu di rumah punya ranjang seperti itu, 20 tahun dipakai, tapi masih enak. Ya. Karena dia punya daya pegas, bisa kembali ke keadaan yang awal, keadaan yang semula. Bisa juga seperti gambar berikutnya, resiliensi itu, ketahanan itu digambarkan seperti karet gelang. Ya, ketika kita tarik, dia kembali. Dan kemudian saya bisa ceritakan, gambarkan kembali, bahwa resiliensi ini seperti bola basket. Yang saat terlempar keras ke bawah, dia akan melejit ke atas. Ya, tapi jangan seperti bola kristal, saudaraku. Kalau dilempar, walaupun dia bagus, dia indah, justru pecah berantakan. Jadi saya harus mengatakan kepada kita hari-hari ini, bahwa kita perlu banyak belajar, kita perlu tetap bersemangat dalam semua kehidupan kita. Ada seorang tokoh yang bernama Angela Duckworth mengatakan dalam bukunya Grit, dia mengatakan begini, bahwa orang yang berhasil bukanlah orang yang paling cerdas, paling hebat dan berbakat. Seringkali kita terpesona dengan IQ-nya orang, tingkat cara berpikir orang yang cepat. Kita seringkali terpesona dengan kehebatan orang, prestasi yang didapat. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa orang yang berhasil bukanlah orang yang paling hebat, bukanlah orang yang paling cerdas, bukanlah orang yang paling berbakat, tetapi adalah orang-orang yang dia bisa bertahan sampai pada akhirnya, saudaraku sekalian. Untuk apa kita memiliki banyak pencapaian, banyak prestasi, tapi kita tidak bisa mempertahankannya? Mungkin engkau berkata, saya dulu ikut Tuhan berapi-api, bersemangat. Kalau ada hujan saya lewati, Pak. Gerimis saya lewati, udara dingin saya datang beribadah sebelum pandemi ini. Saya datang beribadah. Ibadah doa saya ikuti. Tapi saya mau kasih tahu, orang yang berhasil dalam Tuhan adalah orang yang mempertahankan imannya sampai kepada akhir. Saudaraku sekalian, pastikan hidup kita berada sampai kepada akhir. Ya, perjuangan kita, iman kita sampai kepada akhir. Saya ingin membahas kepada kita apa pernyataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Begini firman Tuhan. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ada pernyataan di sana, dia penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran.
Saya mau kasih tahu kepada kita umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini, bahwa Paulus sedang membicarakan kepada kita kualitas yang seharusnya dimiliki oleh umat Tuhan. Sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesesakan, dan sabar dalam kesukaran. Jadi kita harus menyadari, saudaraku, bahwa kekristenan kita yang kita jalani itu berbicara tentang ketangguhan hidup. Berbicara tentang daya tahan. Berbicara tentang tidak mudah menyerah. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menjadi orang yang loyo, orang yang lembek, orang yang mudah putus asa, mudah menyerah dalam situasi akibat krisis dan tekanan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita belajar sejarah tokoh-tokoh di Alkitab, saudaraku sekalian, orang-orang yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab, ya, mereka adalah orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang bertahan dan akhirnya keluar sebagai seorang pemenang dari semua macam krisis yang menimpa kehidupan mereka. Contohnya Abraham. Bapak Ibu tahu cerita Abraham? Dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim pada pasal 12 kitab Kejadian. Dia tidak punya anak. Dia sudah mendekati usia yang lanjut. Tetapi dia menanti selama 25 tahun. Dan akhirnya menerima anak yang dijanjikan. Bayangkan, 3 kali Tuhan berjanji pada usia 75, pada usia 84, dan pada usia 99 tahun. Butuh sebuah pengorbanan. Butuh sebuah daya tahan. Dia bisa saja menanti di tahun yang ke-10 dia berhenti. Mungkin di tahun ke-23 dalam penantian dia berhenti. Tetapi dia tetap semangat. Dia tidak menyerah. Tepat di usia 100 tahun. Dia punya anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Contoh yang kedua adalah Yusuf. Yusuf berhasil mengembangkan ketahanan rohaninya di tengah proses yang sukar selama 13 tahun di Mesir. Dan hasilnya apa? Dia menjadi Perdana Menteri, orang kedua di bawah Firaun di Mesir. Contoh yang ketiga adalah Daud, saudaraku. Daud berhasil bertahan di tengah pelarian akibat dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan dia akhirnya keluar sebagai pemenang dan menjadi raja atas Israel. Saudaraku sekalian, ingatlah, diangkatnya Daud menjadi raja oleh Tuhan. Bukan karena dia berhasil memenggal kepala Goliat, membunuh Goliat. Tapi dia menghormati Saul dan tidak menjatuhkan tangannya ke Saul dan membunuh dia. Catat baik-baik ini. Dia punya ketahanan. Dia tidak mengambil kesempatan untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan. Tetapi dia menghormati Saul. Dan proses berlanjut, Tuhan yang mempromosikan hidup Daud. Kemudian contoh berikutnya kita tahu sejarah Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudaraku sekalian. Daniel pernah mengalami masa-masa yang berat. Tapi karena mereka bertahan, mereka mengalami kemuliaan yang besar. Menghadapi api yang 7 kali panasnya, mereka bertahan. Daniel dimasukkan ke goa singa karena dia memuja Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dia bertahan. Hasilnya apa? Mujizat terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemudian ada kisah tentang Ayub, saudaraku sekalian. Ayub mengalami proses yang begitu mengerikan. Dia bertahan. Dia tidak meninggalkan imannya. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dan dia dipulihkan. Mendapat 2 kali lipat. Kecuali istri. Istri tetap 1, saudaraku. Kemudian kita ingat sejarah kisah dari Tuhan kita Yesus. Dia bertahan sampai akhir dan sampai selesai. Dia mati. Dia menebus dosa kita. Dia jalankan misi Bapaknya, mengampuni dosa-dosa kita. Dia mati, disalibkan,
dan kemudian dia bangkit hari ketiga, naik ke sorga, dan kepada Tuhan kita diberikan nama di atas segala nama. Contoh yang saya bisa berikan yang terakhir adalah Paulus dan para rasul. Mereka juga mengalami penderitaan, aniaya, siksaan, diancam dalam memberitakan Injil. Mereka mengalami tantangan-tantangan berat, bencana-bencana alam, tantangan-tantangan yang luar biasa. Tetapi mereka tidak menyerah. Dan Injil diberitakan, disiarkan sampai kepada bangsa-bangsa. Dari ayat yang saya sampaikan kepada kita mengenai tokoh-tokoh ini, saudaraku sekalian, apa yang bisa kita tarik sebuah kesimpulan? Bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Raja, penguasa, juru selamat dalam kehidupan kita, melalui kelahiran yang baru, setiap kita anak-anak Raja diberikan DNA ilahi dalam diri kita, DNA yang kuat, DNA yang bertahan dalam kesukaran, bertahan dalam krisis, dalam kesulitan. Bahkan kita dimampukan untuk melakukan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan kita Raja yang besar, Allah yang maha kuasa. Dan kita anak-anaknya diberikan kuasa untuk melakukan terobosan-terobosan yang baru di masa-masa yang sulit ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengembangkan resiliensi rohani kita, saudaraku. Yang pertama, mari kita memiliki ketajaman rohani. Katakan bersama dengan saya, ketajaman rohani. Saudaraku sekalian, ketajaman rohani ini diperlukan agar kita bisa melihat visi, melihat janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, ingatlah bahwa yang namanya ketajaman rohani hanya bisa kita dapatkan melalui keintiman dengan Tuhan kita. Milikilah rasa lapar dan haus akan Tuhan. Milikilah keintiman rohani. Hari-hari ini pemerintah menyuruh kita untuk stay di rumah. Banyaklah engkau berdoa. Minta hadirat Tuhan ada di rumahmu. Minta kuasa Tuhan ada dalam hidupmu senantiasa. Karena kalau engkau intim dengan Tuhan, engkau melekat dengan Tuhan, engkau melekat dengan pokok anggur itu, engkau akan kuat menghadapi apapun yang ada di depanmu. Engkau tidak akan mudah mengeluh, engkau tidak akan mudah putus asa, karena engkau sedang berada di batu karang yang teguh. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada banyak mungkin di hati kita bertanya begini, Pak, susah melakukan hal itu. Karena saya sudah sedemikian kecewa, Pak. Saudara-saudara saya, keluarga dekat saya, ada yang sudah dipanggil Tuhan karena penyakit COVID ini, Tuhan. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, biar hiburkan saya. Tapi sampai saat ini saya belum mengalaminya. Ada hal-hal, ada situasi-situasi di mana kita punya ekspektasi yang begitu tinggi dalam mengikut Tuhan. Tapi tidak kenyataan. Kita tidak mengalami kenyataan yang benar, yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pak, gara-gara pandemi ini usaha saya mengalami kebangkrutan, Pak. Bagaimana saya bisa tetap bersuka cita? Bagaimana saya bisa bersabar, Pak? Bagaimana saya bisa bertekun dalam doa? Saya lagi sulit, lagi susah. Saudaraku sekalian, ingatlah, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa
itu adalah sebuah pilihan hidup kita. Kalau engkau memulai dengan sebuah ucapan syukur, Tuhan sanggup ubahkan hidupmu. Kalau engkau merasa dan menganggap bahwa semua apa yang terjadi yang kau alami hari ini, itu semua adalah kontrol Tuhan, engkau akan mudah dihiburkan. Kalau engkau melihat dan mempertajam rohanimu, kemudian engkau menangkap visi Tuhan ke depan, engkau akan bersemangat menjalani dan melanjutkan hari-harimu. Karena Tuhan sedang menuntun langkah kakimu dan engkau sedang berjalan kepada kehendak dan rencananya. Masalahnya, kita banyak mengeluh hari-hari ini. Kita banyak bersungut-sungut hari-hari ini. Karena kita tidak tahu mau ngapain. Kita jalan di depan kita itu seperti tembok tebal. Tapi saya mau kasih tahu, kalau engkau memperbaharui rohanimu, engkau mempertajam rohanimu dan engkau bisa menangkap yang Tuhan mau dalam hidupmu, engkau dapat bersukacita melanjutkan hidupmu sehari-hari. Saya akan kasih kita sebuah contoh yang bagus. Bagaimana respon Saul dan Daud menghadapi sebuah situasi yang berat. Harapan saya dengan saya menjelaskan dua tokoh ini, saudaraku, Bapak Ibu di rumah bisa terhibur, bisa menangkap sebuah rencana, sebuah maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Raja Saul adalah raja pertama Israel. Suatu kali dia pernah terdesak saat diserang orang Filistin dan dia terluka. Terluka. Keadaan sangat berat bagi hidupnya. Seorang raja terluka itu sudah diambang kekalahan. Dia putus asa. Dan dia merasa harga dirinya sudah jatuh karena dia terluka. Dan dia bilang apa kepada orang yang ada di sebelahnya, yang ada dekat dia. Dia minta, bunuh saya. Dan apa yang dilakukan? Orang itu gak berani membunuh karena dia raja. Tetapi akhirnya Saul malah bunuh diri. 1 Samuel 31 ayat yang keempat mencatat. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Dia mati, bunuh diri. Tragis, saudaraku. Seorang raja yang diurapi Tuhan, raja pertama Israel, di akhir hidupnya, dia membunuh diri. Coba ketika dia terluka, coba ketika dia mengalami yang kita anggap tadi krisis yang berat, dia memanggil nama Tuhan. Mungkin dia bertobat, mungkin dia mencari wajah Tuhan. Dalam sisa-sisa tenaga yang dia punya karena terluka, dia cari Tuhan, dia berdoa. Ceritanya akan berbeda. Tapi dia lupakan Tuhan. Dia lebih takut dipermainkan orang-orang yang tidak bersunat itu. Dan dia membunuh dirinya. Kontras dengan Daud. Daud ini adalah raja kedua yang juga dianggap adalah musuh dari Saul. Karena Saul merasa bahwa Daud ini menjadi saingan berat dalam hidupnya. Daud juga mengalami hal yang sama. Dia nyaris tertangkap. Situasinya berat bagi Daud. Ya, sudah genting, sudah sekarat gitu loh kondisinya. Tetapi saya meyakini, ketika mengalami hal-hal yang sulit tadi, terjepit, Daud berdoa. Dia tidak menyerah. Dia berusaha sampai tetes darah penghabisan. Dan tiba-tiba pertolongan Tuhan datang. Dan Saul yang sedang mengejar dia undur dengan segera. Dan Daud menamai tempat itu Gunung Batu Keluputan. Saya bacakan 1 Samuel 23, 26 sampai 28. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul. Tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka.
Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Saudaraku sekalian, mungkin kita berkata, tapi kan Pak, ini tidak ditulis. Daud berdoa kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau Bapak Ibu suka menyelidiki Alkitab, isi doa Daud ketika dia dikejar oleh Saul ini, ya, ada dalam Mazmur pasal yang ke-54. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Dalam Mazmur 54 ayat 19 dia berdoa begini, Tuhan, selamatkan aku. Kemudian dalam kata-kata berikutnya, Tuhan adalah penolongku. Tuhanlah penolong aku. Tuhan yang menopang aku. Dan dia justru bilang, dia mengucap syukur dan dia akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Nah saudaraku sekalian, dalam situasi yang genting, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang krisis, tetaplah engkau bersyukur kepada Tuhan. Ingat semua kebaikan Tuhan. Ingat sebuah pengorbanannya. Ingat semua apa yang sudah dia lakukan dulu dalam hidupmu. Itu akan membuat engkau terhibur. Kemudian dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 15, di sana diceritakan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melumputkannya dan memuliakannya. Saya berdoa saudaraku, ayat ini digenapi dalam hidup saudaraku sekalian. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, engkau sedang mempertajam rohanimu. Engkau mempertajam kepekaanmu di dalam Tuhan. Engkau bertekun dalam doa. Saya sungguh meyakini engkau diluputkan dari semua bahaya. Engkau disertai Tuhan. Dia akan membentengi engkau dan namanya dimuliakan atas kehidupan. Jadi apa yang harus kita lakukan saudaraku sekalian? Pertajam rohani kita dengan bertekun di dalam doa. Perbanyak jam-jam doa di rumah bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita. Yesus saja ketika dia mengalami goncangan yang besar dalam hidupnya, tidak lama lagi dia akan disalibkan. Dia berdoa di Taman Getsemani. Sampai keringat yang keluar dari tubuhnya itu bercampur dengan tetesan darah. Begitu berat yang dialami. Tetapi dia justru menyerahkan hidupnya kepada Bapa di sorga. Saudaraku sekalian, hari-hari ini pemerintah mengajak kita untuk makan makanan bergizi, benar ya? Kita disuruh, dianjurkan makan vitamin. Kita berolahraga, berjemur di pagi hari agar sistem imun kita baik. Saya pernah melihat di apotik orang ngantri beli vitamin karena takut kena virus ya. Mereka ngantri, bisa tertib ngantrinya. Alangkah baiknya juga kalau kita juga memperhatikan asupan nutrisi rohani kita. Perhatikan rohani kita. Ya, kita boleh serius menjaga fisik, sangat penting hari-hari ini. Tapi kesehatan jiwa kita, kesehatan rohani kita, kita juga perlu perhatikan. Mungkin engkau berkata, Pak, saya sibuk bekerja, saya banyak pekerjaan, saya banyak job hari-hari ini. Saya mau kasih tahu, berdoalah. Jangan jadikan alasan-alasan kesibukan untuk tidak berdoa. Yesus itu super sibuk, tapi dia juga sempat untuk berdoa. Karena kalau engkau tidak intim dengan Tuhan, kalau engkau tidak berkomunikasi setiap hari dengan Tuhan, bagaimana engkau bisa kuat menghadapi hari-hari ini? Pertolongannya, kuasanya tersedia
bagi kita yang berseru kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengembangkan resiliensi rohani kita. Yang kedua adalah mari kita menjalani proses kehidupan kita dengan perspektif Tuhan, dari cara pandang Tuhan. Saudaraku sekalian, Allah kita adalah Allah yang bekerja dengan proses. Dia ciptakan dunia ini pertama, terakhir hari ke-6 diciptakan manusia, hari ke-7 dia beristirahat. Semua yang kita lihat alam ciptaan ini tidak terjadi begitu saja. Dia membentuk dengan tangannya yang perkasa. Dia membentuk dengan hanya perkataan saja. Dan ketika menciptakan manusia pertama, dia membentuknya dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan kepadanya. Percayalah, Tuhan kita Tuhan yang menyukai proses. Saudaraku sekalian, untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, dibutuhkan bukan hanya percaya kepada janji Tuhan saja, tapi kita harus melangkah, kita harus melakukan bayar harga, dan kemudian kita harus bertahan dalam proses yang harus kita jalani. Nah, salah satu cara Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk mengembangkan ketahanan rohani kita adalah dengan proses. Cara Tuhan untuk membuat kita kuat adalah membawa kita ke padang gurun. Cara Tuhan untuk membawa kita makin bersinar, dialah membawa kita ke dapur api. Tidak enak ya saudaraku, tapi itulah Tuhan kita. Tuhan kita yang Allah yang baik, dia membawa kita ke padang gurun untuk belajar ketetapan Tuhan. Untuk hanya makin fokus kepada Tuhan. Engkau ingin makin mulia, namamu ingin masyhur. Ayo izinkan Tuhan membawa engkau ke dalam dapur api. Ulangan 8 ayat yang kedua merupakan kata-kata Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu. Ingatlah kepada seluruh perjanjian yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah saudaraku sekalian, ada 2 dosa besar yang ada dalam hati bangsa Israel. Ini yang ingin Tuhan hancurkan, ini yang ingin Tuhan kikis dari kehidupan bangsa Israel. Yang pertama, sikap atau keinginan ingin kembali ke masa lalu, ke Mesir. Setiap kali ada tantangan di padang gurun, mereka bersungut-sungut, menggerutu. Musa, kami kembali saja ke Mesir. Dan yang kedua tadi saya sudah sebut, bersungut-sungut. Tuhan ingin gantikan kedua sikap ini dengan sikap sabar dan tekun. Saudaraku sekalian, kesabaran dan ketekunan kunci dari daya tahan kita dalam rohani kita di tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Agar kita bisa menyesuaikan diri, bahkan menjadi pemenang. Yang pertama, arti dari kesabaran adalah tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah. Apakah kita mudah marah hari-hari ini karena kondisi pekerjaan kita sedang goncang, rumah tangga kita sedang berada dalam, sudah diambang kehancuran, pemasukan kita berkurang, ada hal-hal yang kritis yang kita alami. Tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, melainkan tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Nah, Tuhan mau saudaraku ya hari-hari ini, di dalam masa yang sukar ini, kita sabar terhadap sesama kita. Ini yang ingin Tuhan ajarkan sebagai bagian dari daya tahan rohani kita.
Apakah dengan kita mengalami hal-hal yang sulit ini, kita masih bisa sabar kepada pasangan kita, sabar kepada anak-anak kita? Saya sering mendapatkan banyak input atau cerita dari orang-orang tua. Aduh Pak, itu anak saya, kalau saya mengajari anak saya di rumah, saya selalu emosi. Kapan ya pandemi COVID ini selesai? Anak-anak harusnya belajar di sekolah lah. Saya capek ngajarin anak saya marah-marah terus sama anak saya. Semoga COVID ini segera selesai dan anak-anak bisa kembali belajar di sekolah. Ketika kita mengajar anak kita, percayalah, kita sedang belajar buah roh, saudaraku. Kesabaran terhadap sesama. Kita mampu menerima kekurangan orang lain. Ya. Paulus mengatakan dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kunci untuk sabar kepada orang lain adalah mengasihi orang itu. Hidup di dalam kasih. Selama kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, di poin yang pertama tadi, ketajaman rohani, percayalah, engkau bisa melepaskan pengampunan bagi orang lain. Engkau bisa mengasihi orang lain. Engkau bisa mengajar anak-anak, mengasihi pasanganmu, walaupun engkau sedang mengalami kesulitan, krisis yang berat yang sedang engkau alami hari-hari ini. Yang kedua, Tuhan mau selain kita sabar kepada orang lain, Tuhan mau kita sabar menantikan waktu Tuhan. Ibrani 6, 12, 15, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudaraku, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Ya, kalau kita sedang marah, kita sedang di kondisi hati kita tidak sedang baik, jangan ambil keputusan. Lebih baik kita datang kepada Tuhan. Kita curhat kepada Tuhan. Kita komunikasikan semua keluh kesah kita. Saya sungguh meyakini Tuhan dengar dan Tuhan berikan hikmat dalam kehidupan kita. Ketika kau dapatkan hikmat itulah engkau boleh mengambil keputusan. Mungkin kita merasa jawaban Tuhan itu lambat. Bahkan kita merasa sangat lambat jawaban Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, jawaban Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Tepat waktu, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kau merasa lambat, kau merasa sangat lambat jawaban Tuhan. Ingat kata-kata saya ini, jawaban Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Dia menggenapi janjinya, dia memberikan pemulihan dalam kehidupan kita, dan kita tampil sebagai seorang pemenang. Bagian yang terakhir. Yang ketiga, Tuhan mau kita sabar dalam kesulitan. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Keteladanan dari hidup Ayub, dia tekun. Dia tidak meninggalkan imannya. Dia tetap kuat. Dia tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang buruk tentang Tuhan, sesuatu yang tidak patut tentang Tuhan. Dia memberitakan yang baik, apa yang dialami.
diceritakan kepada orang-orang di sekitarnya. Ayub meyakini bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya. Tuhan akan menggenapi janjinya kepada hidupnya. Dia meyakini kebaikan akan datang kepada keluarganya. Dan dia mengatakan, kalaupun aku diuji oleh Tuhan, aku akan tampil sebagai emas. Ayub 23 ayat 10 mengatakan itu. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dapatkah kita tangkap, saudaraku, maksud Tuhan dalam semua peristiwa yang gak enak ini? Dia hendak memurnikan saya. Dia hendak memurnikan saudara juga yang ada di rumah. Bapak Ibu tahu cara memurnikan emas butuh cairan berupa flux yang dibakar bersama-sama dengan emas. Sampai ukuran panas 1064 derajat Celcius. Dengan panas yang tinggi ini, materi-materi yang bukan emas menyingkir, terlepas dari emas itu. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita diuji, percayalah ada kebaikan yang kita dapatkan. Tapi kalau engkau tidak mau diuji oleh Tuhan, engkau tidak akan lulus. Masih ingat waktu kita sekolah di zaman dulu? Kalau kita ujian, guru itu diam di depan. Dia hanya melihat kita. Dia tidak memberikan sebuah respon atau apapun. Dia diam juga, mungkin melakukan aktivitasnya. Saudaraku sekalian, engkau mungkin merasa saya sedang diuji, kok Tuhan diam ya? Percayalah, dia tetap memonitor kehidupan saudaraku. Dia ingin melihat responmu ketika diuji. Kata-kata apa yang keluar dari mulutmu. Sikap hati yang bagaimana engkau munculkan. Tuhan mau lihat itu. Tapi saya sungguh meyakini, warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada, ketika Tuhan menguji engkau, engkau akan tampil seperti emas. Punya kualitas, punya harga yang luar biasa. Dan kalau pandai emas saja tahu waktunya untuk berhenti menguji sampai batas waktu tertentu. Dan dia tidak melampaui kekuatan yang emas punya. Tuhan kita tahu kualitasmu, kapasitasmu untuk diuji. Tugas kita hanyalah untuk percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ayat yang terakhir. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudaraku sekalian, jika kita memiliki daya tahan rohani, kita bertahan sampai akhir kehidupan kita. Kita berespon dengan baik kepada semua yang Tuhan lakukan. Tuhan berjanji, mahkota kehidupan menjadi bagian kita. Saya sungguh meyakini Tuhan sedang membawa kita kepada dimensi yang baru. Membawa gerejanya kepada kesempurnaan. Kita akan diuji, kita akan mengalami banyak tantangan. Tapi kalau engkau melekat dengan Tuhan, engkau meresponi semua yang Tuhan berikan itu baik adanya, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya sungguh meyakini apa yang terjadi hari-hari ini ada maksud dan rencana Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Amin. Mari teman-teman